Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menjadi seorang tamu yang baik, sehingga kita menjadi seorang tamu yang dihormati, yang tidak mengganggu orang yang kita datangi. Nah, berperilaku terpuji ketika bertamu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, bagaimana keadaan bertamu? Yang pertama adalah mengucapkan salam. Kita perlu membiasakan diri ketika kita datang ke rumah orang lain, upayakan untuk mengucapkan salam. Tahukah kalian bagaimana mengucapkan kalimat salam? Ya, assalamualaikum, itu yang paling singkat. Kalau mau panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang agak panjang. Tinggal dipilih sesuai kebutuhan masing-masing. Yang kedua adalah meminta izin masuk. Ketika kita bertamu, kemudian dibukakan pintu, kalau tidak disuruh masuk, kita sebaiknya permisi atau izin dulu. Nah, kalau pergi, nah misalnya seperti itu, artinya kita sudah minta izin terlebih dahulu. Di bahasa orang Jawa, gak boleh nyelonong aja. Yang ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Nah, ini yang biasanya sering jadi kebiasaan kita tok atau salam, kemudian kita sambil intip-intip dari jendela, ada orangnya atau tidak. Nah, jadi usahakan ketika kita mengucapkan salam atau mengetok pintu, tidak menghadap pintu. Yang keempat, bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari agar tidak menyusahkan tuan rumah. Yang kelima, kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Katakanlah misalnya tuan rumah tidak mengizinkan atau melarang kita masuk, ya kita tidak boleh maksa untuk masuk. Yang keenam, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Misalnya kita ke rumah orang lain, masuk, lihat banyak barang bagus atau bahkan barang mewah, hati kita iri, sehingga kita secara refleks kita melihatnya dengan tatapan yang agak gimana gitu misalnya. Nah, maka itu tidak baik. Masih lebih baik kita lihat barang bagus di sekitar rumah, kemudian kita mengaguminya. Itu masih lebih baik, karena itu tidak menatapnya dengan kecurigaan. Yang ketujuh, menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. Nah, misalnya tok, assalamualaikum, sinten nggih? Kula. Nah, jangan pulau atau saya, jangan. Kalau upayakan menyebut nama. Tok, assalamualaikum, niki sinten nggih? Kula Fahrudin. Nah, sehingga orang rumah atau tuan rumah tahu siapa itu. Kalau hanya saya atau kulo, pasti tidak tahu. Apalagi ketika suara juga kurang jelas, sehingga ciri-ciri suaranya tidak kelihatan. Adab menerima tamu. Tadi kita sebagai tamu. Nah, sekarang
kita sebagai tuan rumah atau orang yang menerima tamu. Nah, bagaimana adabnya? Yang pertama adalah memuliakan tamu. Jika ada orang datang bertamu, maka selanjutnya kita memuliakan. Bagaimana cara memuliakan? Ada banyak cara. Disuguhi jajan atau dikasih minum, atau setidaknya kita menerima dengan menemaninya untuk ngobrol-ngobrol misalnya. Jangan sampai seorang tamu dibiarkan tidak diajak ngobrol atau didiamkan saja dan seterusnya. Itu kurang baik. Yang kedua, jangan menunggu sampai tamu datang. Artinya jangan sampai tamu itu masuk sendiri tanpa izin dari kita. Artinya apa? Kita harus mendahului, mempersilahkan masuk tamu tersebut. Jangan sampai tamu tersebut terlebih dahulu masuk sebelum izin kita, dalam artian bahwa kita jangan sampai tertinggal untuk mempersilahkan masuk. Yang ketiga, disunahkan bagi tuan rumah untuk menemani tamu makan. Kalau kita ada rezeki lebih misalnya, kita beri makan atau jajan atau minuman sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu. Yang keempat, seorang tamu untuk dilayani adalah selama tiga hari. Artinya misalnya seorang teman dari jauh menginap di rumah kita selama 10 hari misalnya, maka yang menjadi kewajiban kita adalah 3 hari. Jika kita mampu sampai 10 hari melayani, ya baik-baik saja. Artinya yang wajib adalah 3 hari. Yang selanjutnya, jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Disunahkan melayani keinginan tamu. Jangan sampai misalnya seorang tamu karena tinggal di rumah kita selama 3 hari, kita suruh ngepel, kita suruh nyapu, kita suruh masak. Tidak boleh, harus kita layani karena dia statusnya adalah sebagai tamu. Dan yang terakhir, bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Diupayakan kalau seorang tamu datang kemudian selesai ngobrol-ngobrol, kebutuhan urusan sudah selesai, kemudian mau pulang, upayakan kita mengikutinya sampai di pintu kita. Sehingga seorang tamu akan merasa dihormati seorang tuan rumah. Nah, kapan waktu bertamu yang baik? Bisa sebelum sholat subuh. Yang kedua, bisa waktu sholat atau waktu zikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, waktu istirahat atau siang. Nah, sekarang kapan waktu yang tidak baik untuk bertamu? Maaf, ini ada salah tulis ya. Saya ulangi. Kapan waktu yang tidak baik untuk bertamu? Yang pertama adalah sebelum sholat subuh, misalnya jam 3 malam. Ya tidak, atau maksudnya jam 3 pagi. Kita bertamu. Nah, itu sebagian dari kita adalah masih tidur. Nah, itu tidak boleh atau tidak baik. Selanjutnya, waktu sholat atau waktu zikir dan membaca Al-Quran. Misalnya orang-orang masih jamaah, kemudian kita bertamu.
Nah, sebaiknya kita tahan diri dulu sampai kebanyakan masjid atau musola selesai, nah, baru kita bertamu. Atau kita mau masuk kemudian ternyata orang kedengaran suara mengaji, ya sebaiknya kita tunggu dulu. Misalnya kita pulang sebentar, kira-kira sudah selesai, baru kita bertamu lagi. Kecuali kalau kita tidak tahu, beda lagi. Yang ketiga, waktu istirahat atau tidur siang. Misalnya kebiasaan kita atau di sekitar atau lingkungan kita, misalnya sering orang tidur siang, maka kalau bisa ketika siang kita tidak bertamu ke rumah orang lain, atau kecuali kita lihat sepertinya kok ada orang yang masih belum tidur, kita boleh atau gak ada masalah. Yang keempat adalah setelah sholat isya, artinya jangan sampai larut malam ketika kita bertamu. Demikian anak-anak pembelajaran akidah akhlak hari ini, semoga bermanfaat dan kita semakin tahu bagaimana cara menjadi seorang tamu yang baik dan bagaimana menjadi seorang tuan rumah yang baik, sehingga kita semakin dekat dengan orang lain dan orang lain pun akan nyaman ketika bersama kita. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.